Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nia Fitrian dari program Komunikasi Biologi. Kali ini saya akan bahas tentang keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Oke, pengertian keterampilan bertanya dasar. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat diurai menjadi dua suku, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil yang berarti memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat dirumuskan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak-pihak menjadi lawan bicara. Selanjutnya, tujuan dan syarat-syarat bertanya. Tujuan pertanyaan dalam pembelajaran pada dasarnya adalah untuk membelajarkan siswa, yaitu mengomunikasikan materi dan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tipe pertanyaan. Tipe atau bentuk pertanyaan sangat beragam. Penggunaan setiap bentuk pertanyaan tergantung pada tujuan yang diharapkan. Jika diidentifikasikan, ada 6 tipe pertanyaan. Komponen keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh guru. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah berikut. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, pemberian kemudian. Dan ada prinsip-prinsip keterampilan bertanya, di mana kegiatan bertanya hampir tidak pernah terlewatkan dalam setiap pembelajaran, setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan dimanapun. Oleh karena itu, keterampilan bertanya harus dilatih, dikembangkan sehingga dapat memfasilitasi untuk terjadinya pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. Prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan oleh para guru dan para guru dalam menggunakan keterampilan bertanya antara lain kehangatan dan keantusiasan serta memberi waktu berpikir. Selanjutnya, keterampilan bertanya lanjut. Pembelajaran pertanyaan diklasifikasikan ke dalam jenis, yaitu pertanyaan dasar dan pertanyaan lanjut. Dalam kegiatan pembelajaran telah dijelaskan bahwa yang dimaksud keterampilan bertanya dasar adalah pertanyaan yang pertama atau pembuka untuk mendapatkan atau informasi dari siswa. Untuk menindaklanjuti dari pertanyaan pertama diikuti oleh berikutnya atau disebut dengan pertanyaan lanjut. Tujuan dan manfaat bertanya lanjut. Tujuan dan manfaat dari keterampilan bertanya dasar masih relevan dan berlaku pula untuk bertanya lanjut. Namun, untuk kepentingan bertanya lanjut, tujuan dan manfaat itu lebih luas dan hal-hal yang belum terjangkau oleh tujuan dan manfaat dari arti pertanyaan dasar. Tujuan dan manfaat dari pertanyaan lanjut yang dimaksud untuk
memungkinkan siswa dapat berpikir lebih tajam, analitis, dan komparatif. Penggolongan bertanya lanjut sebagai penuntun dari calon guru atau para guru dalam menerapkan keterampilan bertanya lanjut dapat digunakan di klasifikasi tingkat belajar yang disampaikan oleh guru atau taksonomi. Berdasarkan taksonomi dari pertanyaan dapat digolongkan ke dalam 6 kelompok. Pertanyaan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, pertanyaan analisis, pertanyaan sintetis, pertanyaan evaluasi. Prinsip penggunaan bertanya. Prinsip-prinsip yang berlaku pada keterampilan bertanya dasar berlaku kelas materi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu di antara lain kehangatan, keahlian dari menjawab pertanyaan ini, mengajukan pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang mengandung jawaban yang komponen keterampilan bertanya lanjut, mana pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Guru dalam mengajukan pertanyaan hendaklah dapat berusaha mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang sekedar mengingat kembali fakta-fakta yang telah dipelajari siswa, berbagai tingkat kognitif lainnya yang seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengaturan urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks, guru hendak menentukan pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Misalnya, pertama melakukan pertanyaan pemahaman, setelah itu pertanyaan penerapan, analisis, dan terakhir pertanyaan evaluasi. Dan pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak digunakan atas jawaban yang pertama yang telah disampaikan. Misalnya jawaban siswa sudah benar, namun bisa ditingkatkan lebih sempurna lagi. Oke, saja yang dapat saya paparkan untuk keterampilan bertanya dan bertanya. Nah, atur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi hari ini pada materi sel. Oke, sebelumnya sudah pernah dengar tentang sel atau pernah baca tentang sel? Oke, apa saja yang Anda ketahui tentang sel? Sel merupakan unit terkecil yang ada pada makhluk hidup. Oke, jawabannya sudah bagus ya. Sel adalah unit struktural dan fungsional pada sel ada beberapa organ-organ penyusun sel. Ada yang tahu apa saja organ-organ penyusun sel? Ya, Bu. Oke, sebutkan. Yang pertama ada mitokondria, ribosom, badan Golgi, sitoskeleton, itu saja Bu yang saya ingat.
Fungsi dari mitokondria dan ribosom. Oke. Untuk mitokondria itu sebagai penghasil energi atau ATP. Dan kalau untuk ribosom tempat mensintesis protein. Sintesis protein. Selanjutnya, apalagi yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang pertanyaan? Bentuk dari mitokondria itu seperti apa, Bu? Oke, bentuk. Saya tidak terlalu hanya dalam gambar. Kurang lebih bentuk mitokondria seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat di Google. Oke. Pada materi sel kali ini mungkin hanya itu saja yang kita bahas. Nanti kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya. Ya, Bu. Kita akhiri untuk materi sel kali ini. Nanti minggu depan kita kembali dan lanjutkan materi tentang sel. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.